Kaulah kekuatan kami ya Tuhan, Kaulah pengharapan kami perlu Engkau, Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, ku tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, bentuk sesuai dengan rencana-Mu untuk memuliakan Engkau Yesus. Karena hidup kami ini milik Tuhan, kami ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kan lewat firman-Mu saat ini Tuhan, yang akan kami dengarkan, ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bersabdalah, karena kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai teknologi untuk melayani Tuhan dan sesama.
Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19 dan Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-25. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19 memberikan peringatan dan arahan bagi orang-orang kaya di dunia agar mereka tidak mengandalkan kekayaan duniawi, bahwa hal tersebut hanyalah titipan dari Tuhan dan kita dipanggil untuk menggunakannya bagi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam konteks kehidupan kita saat ini, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19 juga mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada kebanggaan atas kemajuan teknologi atau kecenderungan bergantung pada teknologi secara berlebihan. Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk hal yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Misal, untuk memberdayakan kehidupan sesama manusia, memfasilitasi pemberitaan Injil, dan sebagai sarana untuk membantu sesama. Teknologi merupakan kekayaan zaman modern yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan harus kita gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25 mendorong setiap kita untuk dapat saling memperhatikan dan memberdayakan satu sama lain dalam kasih dan perbuatan baik, serta tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, teknologi seperti aplikasi konferensi video dan media sosial dapat menjadi sarana untuk menghubungkan antar komunitas bahkan ketika tidak dapat bertemu secara langsung. Misalnya komsel, seminar online, atau webinar yang dapat digunakan untuk saling menguatkan satu sama lain dalam iman kepada Kristus, berdoa bersama. Teknologi juga dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan manajemen gereja agar dapat lebih efektif dan efisien. Misal, mengelola data jemaat, keuangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian akan lebih banyak waktu dan tenaga yang dapat dialokasikan untuk hal lain yang memerlukan pertemuan fisik, misal berbagi kasih, visitasi jemaat, dan sebagainya. Namun, kita harus waspada pada penggunaan teknologi yang berlebihan sehingga menggerus relasi pribadi kita dengan Tuhan. Terdapat sebuah pandangan yang disebut naturalisme. Paham naturalisme berpendapat bahwa alam semesta dan segala isinya sebagai entitas yang mandiri bekerja melalui hukum-hukum alam tanpa keterlibatan langsung dari unsur ilahi atau supranatural. Dalam kaitannya dengan teknologi, pandangan naturalis menganggap bahwa teknologi adalah hasil perkembangan akal budi manusia dalam memahami dan menggunakan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari sudut pandang ini, teknologi dianggap sebagai sesuatu yang netral, yang menentukan apakah teknologi itu baik atau buruk adalah cara manusia menggunakannya. Teknologi menjadi alat yang sepenuhnya berada dalam kendali manusia dan hanya tunduk pada hukum alam serta aturan logika dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan etika dalam penggunaan teknologi sepenuhnya bergantung pada manusia tanpa keterkaitan dengan hukum atau perintah ilahi.
Namun naturalisme pada dasarnya adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan karena menolak untuk mengakui bahwa seluruh eksistensi, keberadaan, termasuk akal dan ilmu pengetahuan manusia, semuanya bergantung kepada Tuhan. Hanya melalui worldview atau cara pandang dunia Kristen yang benar, yang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala pengetahuan, manusia dapat memiliki dasar yang benar dan konsisten untuk memahami dunia. Bahwa Tuhan adalah dasar, fondasi dari semua pengetahuan, termasuk teknologi yang ada di setiap zaman. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya dapat melihat bahwa pandangan naturalisme ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Di dalam iman Kristen, kita percaya bahwa seluruh alam semesta, termasuk akal budi manusia dan teknologi, berada di bawah kedaulatan Allah dan adalah bagian dari ciptaan yang baik. Teknologi dalam pandangan iman Kristen tidak netral, melainkan harus diarahkan, digunakan sesuai dengan tujuan-tujuan Allah, yaitu untuk memuliakan Dia dan melayani sesama. Teknologi yang digunakan dengan benar akan menjadi sarana untuk memperluas kerajaan Allah. Namun teknologi yang disalahgunakan akan berpotensi menimbulkan dosa dan kerusakan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan berhikmat, memahami bahwa pengetahuan adalah anugerah Allah yang harus dikembangkan, dan setiap inovasi yang timbul darinya harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam segala pemanfaatan pencapaian teknologi, kita harus menjaga hati agar tidak bergantung dan mengagungkan teknologi, melainkan melihatnya sebagai sarana yang diberikan oleh Tuhan dan harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Seperti 1 Timotius 6 ayat 17 mengingatkan, kita tidak boleh meninggikan kekayaan duniawi, termasuk teknologi, tetapi menggunakannya sebagai cara untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan tetap memprioritaskan kasih dan pengabdian kepada Tuhan, teknologi dapat membantu kita untuk hidup sesuai dengan perintah-Nya, melayani dan memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa teknologi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami adalah untuk kami gunakan melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami menyadari bahwa kami sering tergoda untuk menggunakan teknologi untuk kepentingan maupun hobi kami sendiri, sehingga kami menjadi kurang efektif. Kami memohonkan pimpinan Tuhan melalui kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, agar kami dapat menggunakan teknologi yang ada pada kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.